Kristen Barat dan dunia Muslim memanas lagi, bernyala-nyala. Umat Muslim di berbagai negara mengutuk sikap Presiden Prancis. Sebaliknya banyak di kalangan Barat Kristen membela. Bahkan sampai terdengar, ya gara-gara polarisasi itu, terdengar lagi suara-suara tentang akan menjadi kenyataannya prediksi dari Samuel Huntington tentang benturan antar peradaban. Clash of Civilization, Perang Dunia Grand Final, Perang Armageddon antara negara-negara berperadaban Yudeo-Kristen Barat berhadapan dengan negara-negara berperadaban Islam dan Konfusiusme. Itu Huntington ya. Itu hanya dimulai dengan gara-gara seorang guru sekolah saat menerangkan tentang hak kebebasan berekspresi, alat peraga yang ia gunakan sebagai contoh adalah karikatur Nabi Muhammad. Seorang siswa Muslim lantas marah, membunuh guru itu sampai memancung kepala guru itu. Menanggapi pembunuhan yang dianggap sangat kejam itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron segera mencanangkan program memerangi terorisme dengan sasaran kaum fundamentalis Islam. Sampai di situ ya masih suatu yang sangat umum ya. Banyak negara bersikap seperti itu kalau menghadapi. Tetapi, nah ini yang bikin masyarakat Muslim sedunia meradang, merasa amat tersinggung. Di antara pernyataan Presiden Prancis itu terucap kalimat yang mengatakan Islam adalah agama yang memang sedang mengalami krisis di mana-mana. Ungkapan Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di mana-mana itu jelas-jelas mengungkapkan, merupakan manifestasi utuh telanjang tentang persepsi keliru masyarakat Barat terhadap umat Muslim. Persepsi stereotip yang ada dalam benak dunia Barat Kristen mengenai masyarakat Muslim dan agama Islam. Nah, inilah yang secara khusus hendak saya bahas, yaitu persepsi, stereotip, prasangka, prejudice, sentimen, resentimen yang sebenarnya salah. Dunia Barat mempersepsi umat Islam sebagai masyarakat yang belum beradab tinggi, belum beradab manusiawi, kejam, maka menjadi ancaman terhadap kehidupan dunia modern Barat. Persepsi stereotip itu dalam relasi antar pihak politis menjadi relasi perhadap-hadapan, polarisasi, menjadi prasangka, prejudice, prasangka, purbasangka. Itu seolah-olah kemudian mendapat pembuktian di pihak pandangan Barat itu dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang disebut terorisme seperti bom bunuh diri, kekejaman ISIS ya, ISIS, Islamic State of Iraq and Sham, Suriah, bom yang menghancurkan 2 gedung pencakar langit di New York, Amerika pada tahun 2001. Ya begitu, itu semua. Begitu juga remaja sekolah yang memotong kepala guru di Prancis itu. Itu semua dianggap semacam evidensi dari prasangka itu. Padahal prasangka itu memang sudah berakar amat lama. Sudah berabad-abad. Sudah menjadi sentimen, resentimen. Setiap pribadi dalam dunia Barat Kristen memiliki itu secara sadar maupun tidak sadar.
mempersepsi demikian, menjadi back mind mereka. Kita ingat misalnya ketika menara kembar World Trade Center di Amerika itu dihancurkan oleh anak buah Osama bin Laden, Al-Qaeda. Presiden Amerika George Bush langsung mencanangkan crusade, perang salib. Nah itu. Tapi kemudian diralat menjadi infinite justice, penegakan keadilan tanpa batas negara, tanpa batas waktu. Tapi kemudian itu pun diralat lagi karena kita tahu publik Amerika sangat-sangat kritis dan selalu berusaha menjaga dalam rel yang benar dan taat hukum, taat asas keadilan dan sebagainya. Sehingga mereka mengkritik itu, sehingga infinite justice itu pun dikoreksi lagi menjadi endure freedom. Kemudian masih koreksi lagi itu salah satu itu yang saya ingat preemptive defense ya dan seterusnya. Nah, balik ke soal persepsi keliru tentang peradaban dunia muslim itu. Ungkapan Presiden Prancis Macron bahwa Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di mana-mana, itu jelas mengenai agama. Mengenai ajaran agama itu. Maksudnya, agama yang bersangkutan tidak menunjang pemberadaban penganutnya. Ajaran Islam dianggap tidak memadai untuk menumbuhkan etos manusia penganutnya yang bisa membawa pada kemajuan. Sehingga di tengah alam modern, di tengah pergaulan masyarakat modern, mereka mesti mengalami krisis. Itu makna dari ucapan Macron itu. Begitu maksudnya. Dan itulah yang memang menjadi isi persepsi dunia barat selama beberapa abad ini. Ya. Itu bukti-bukti tentang itu di literatur itu melimpah. Gitu. Bahkan sampai di karya-karya sastra. Tapi itu jelas salah, keliru. Berlawanan dengan fakta historis dan berlawanan dengan fakta filosofis ajaran Islam itu sendiri. Namun, persepsi dunia barat yang sudah berakar sampai berabad-abad itu, sampai hari ini bukan saja tetap disuburkan oleh apa yang dikira sebagai bukti-bukti, seperti remaja siswa yang penggal kepala guru itu, kemudian ada lagi orang yang penggal kepala ibu-ibu tua di gereja. Itu bukan saja menyuburkan, mereka anggap menyuburkan, makin mengukuhkan persepsi keliru itu, tapi juga karena selama ini pihak Muslim sendiri tidak pernah menjelaskannya, mendekonstruksi persepsi salah itu secara tuntas dan cukup jelas, selesai. Dalam arti menjelaskan hubungan langsung antara ajaran dan kemajuan peradaban yang pernah dicapai di abad-abad awal sejarah Islam. Tidak pernah itu dijelaskan secara cukup tuntas dan jernih, tepat gitu. Penjelasan-penjelasan yang ada selama ini malahan sering saling bertentangan di antara para cendekiawan intelektual akademisi Muslim sendiri. Apalagi yang dengan persepsi politik, dengan kepentingan politik udah lebih lain lagi. Di satu sisi banyak yang yakin bahwa ajaran Islam sudah sempurna dapat menjawab segala permasalahan, tak perlu dikembangkan. Tapi sama banyaknya juga yang sebaliknya mengulang-ulang tentang mutlaknya pembaruan, ijtihad gitu. Pembaruan gitu. Dan karena kelompok yang menolak pembaruan itu merasa harus teks asli yang dianggap memurnikan ajaran karena merasa sudah komplit sempurna,
Karena mereka kuku, maka seperti memancing pihak pembaharu itu untuk lebih radikal dan kadang-kadang menjadi over kebebasan. Para pembaharu merasa perlu memperjuangkan semacam ideologi atau tepatnya teologi radikal. Liberalisasi. Harus liberal katanya. Bahkan untuk melawan sikap fundamentalisme, mendobrak pihak fanatik. Sampai diajukan kritik yang makin melantur. Yaitu umat Islam sendiri yang membuat otokritik dengan mengatakan, mana? Coba tunjukkan ayat-ayat Al-Quran yang bisa dikembangkan menjadi rumus-rumus komputer, teknologi tinggi, sains. Mana yang bisa dipakai untuk mengembangkan teknologi pesawat ruang angkasa? Nggak ada tuh. Nah itu. Mereka itu banyak di medsos itu bahkan. Gitu. Ini makin melantur. Tapi apapun, ini semakin tidak menyentuh persoalan, yaitu persoalan persepsi keliru di dunia barat tentang Islam yang sudah berakar, bersulur. Gitu. Nah, bahkan pandangan yang yakin bahwa Islam bisa diandalkan dengan mengajukan bukti sejarah zaman keemasan peradaban Islam, itu oleh Ibnu Warak dihantam balik. Ibnu Warak itu nama samaran seorang peneliti asal Pakistan. Dia pakai nama samaran karena takut, soalnya dia sangat-sangat radikal tekun mengkritik Islam. Gitu. Terhadap pandangan yang selama ini yakin bahwa Islam adalah agama yang sudah terbukti pernah membawa umatnya ke puncak peradaban, Ibnu Warak balik mengkritik, menghantam, katanya, memuji Islam sebagai penyebab kemajuan yang berlangsung sejak abad 8 dan seterusnya selama 5 abad itu, dengan mengatakan bahwa itu didasari oleh ajaran Islam, itu katanya, kata Ibnu Warak, sama dengan kita memuji program inkuisisi gereja di abad ke-8 sebagai satu yang menghasilkan kemajuan ilmu pengetahuan yang dicetuskan oleh Galileo Galilei. Itu. Jadi itu kita tahu ya di dalam sejarah gereja pernah ada program inkuisisi yang luar biasa kejam. Asal saja jemaat gereja dituding atau bahkan hanya difitnah, murtad atau sesat atau punya pandangan yang lain dengan doktrin, dengan dogma gereja, itu tidak tanggung-tanggung langsung dibakar hidup-hidup, ya, atau dibantai begitu rupa. Bahkan sangat banyak yang direbus hidup-hidup. Zaman kegelapan dalam gereja itu kemudian berlalu, muncullah zaman Renaissance, di mana kemudian tampil para ilmuwan besar dan penemuan-penemuan sains seperti Galileo, Copernicus, Bruno, Kepler, dan sebagainya. Nah, kata Ibnu Warak, bagaimana bisa Islam yang sejak tahun-tahun awalnya hanya sibuk menyerang, bahkan saling perang antar kelompok muslim sendiri, menjajah negeri lain, bagaimana itu bisa menjadi penyebab kemajuan ilmu pengetahuan? Itu kritik Mubarak. Begitu. Jadi dari kalangan muslim sendiri mengkritik. Akibatnya ya persepsi keliru di masyarakat barat itu terhadap dunia Islam tetap terpelihara, malah makin subur. Nah, tetapi sesungguhnya kritik-kritik dari dunia barat itu keliru. Sama kelirunya dengan kritik-kritik yang mengkritik Islam oleh kalangan mereka sendiri. Dalam sendiri, otokritik itu. Saya langsung saja hendak tunjuk
akar penyebab dari semua kekeliruan itu. Semua itu diakibatkan oleh tidak mengerti hakikat etika, hakikat konsep akhlak, dan maka tidak bisa melihat bagaimana etika yang benar itu bekerja sejak abad-abad awal sejarah Islam. Abad-abad awal sejarah Islam itu luar biasa, fenomenal. Dunia barat, dunia Arab yang sebelumnya dipandang sebagai dunia kegelapan, tiba-tiba menjadi sumber terang kemana-mana. Melahirkan peradaban dunia muslim yang mencapai puncak-puncaknya. Justru pada masa saat-saat di mana dunia Kristen selama berabad-abad terbenam, tenggelam di dalam zaman kegelapan. Dalam masa yang sama itu, ilmu pengetahuan serta aplikasi teknologinya ditemukan dan dikembangkan oleh para saintis muslim. Itu banyak dalam bidang ilmu kimia, farmakologi, itu pada abad 8 sangat terkenal, misalnya Jabir Ibn Hayyan. Ia sampai dijuluki bapak kimia modern. Di saat yang sama ada Al-Khawarizmi. Dia ahli astronomi, matematikawan, ahli musik. Banyak bidang yang dikuasainya. Al-Khawarizmi ini adalah perintis aljabar dalam matematika. Ia penemu rumus-rumus trigonometri, goniometri atau ilmu kursudut ya. Kemudian di abad 9 ada Abbas bin Firnas, ahli astronomi yang menemukan tabel astronomi. Dasar-dasar dari apa yang sekarang kita kenal kurang lebih sebagai peta langit atau peta semesta. Kemudian ada Al-Shahrawi, ahli kedokteran, ahli anatomi, penemu berbagai pengobatan yang mengidentifikasikan pertama kali sejumlah penyakit gitu. Lagi ada terkenal Ibnu Haytham gitu, ahli fisika, penemu teknologi optika, sampai dijuluki bapak optika modern gitu. Ada sangat terkenal lagi Ibnu Sina, filsuf dan sekaligus ahli kedokteran. Ia merintis metode injeksi suntik gitu. Abu Ali Hussein Ibn Sina itu terkenal di dunia akademis barat dengan nama Avicenna, ya, sesuai dengan cara lafal orang barat itu. Dia lahir sekitar 1040-an tahun lalu gitu. Ada Ibnu Al-Nafis, sama ahli dengan Sina itu, ahli kedokteran dan ahli filsafat, pengetahuan, epistemologi itu. Ia penemu sistem kerja darah di jantung, sirkulasi jantung gitu. Banyak lagi, banyak. Saya punya literatur itu. Dan jauh lebih banyak lagi ilmuwan yang tidak saya sebut. Tetapi kapasitasnya jauh lebih dari kebanyakan profesor zaman kita sekarang. Temuan-temuan mereka itu sangat banyak. Itulah yang kemudian dikembangkan di dunia barat, dilanjutkan. Itulah yang menjadi salah satu sumber penting yang membuat barat maju sebagaimana yang kita lihat kemudian. Nah, sampai beratus-ratus saintis, penemu, inventor, inovator, pujangga besar, filsuf-filsuf besar, teolog-teolog besar. Itu semua muncul seperti jamur di musim hujan. Apa itu bukan fenomenal? Sangat fenomenal, itu jelas. Fenomena itu ada nomenanya. Ada substansi yang mendasarinya. Substansi esensial yang menjadi sumber dari fenomena itu. Dan itu jelas adalah ajaran Islam yang dihayati, yang dihidupkan sistem etikanya secara tepat. Salah besar pandangan selama ini, terlebih dari persepsi barat itu, yang mengira Islam tidak menumbuhkan etos budaya kritis dan rasional. Ini pandangan ini bahkan ada juga di kalangan Islam sendiri. Padahal itu salah. Menganggap
Islam tidak menumbuhkan etos budaya kritis dan rasional itu keliru. Sejarah teologi, saya contoh saja, sejarah teologi Kristen Barat nanti 1500 tahun sesudah Kristus baru muncul kritik radikal. Tetapi dalam Islam belum 2 abad pertama sudah muncul para pemikir seperti Ar-Rawandi, Husain Ahmad Ar-Rawandi, juga Abu Bakar Muhammad Ar-Razi. Itu karya-karya mereka sampai dilarang, dimusnahkan gitu. Sedemikian kritis dan rasionalnya sampai sudah dianggap bukan lagi Islam oleh para ahli-ahli Islam. Kemudian yang gerakan yang sangat rasional itu juga tumbuh di masa-masa yang sama, jadi jauh sebelum Kristen. Itu teolog-teolog dari aliran Mu'tazilah. Ada Ali Al-Jubai, Al-Jabbar bin Ahmed, banyak gitu. Nah, saya mengidentifikasi 2 faktor utama di dalam sistem agama Islam yang menjadi faktor pendorong langsung perkembangan yang sedemikian fenomenal dari peradaban Islam selama 5 abad pertama itu. 1, pertama, konsep tauhid. Bersama dengan itu ya aslama itu, penyerahan diri mutlak kepada Allah. Tauhid, keesaan mutlak Allah dan aslama itu, ini berimplikasi pada kebiasaan umat Muslim untuk dalam segala hal mempertimbangkan sampai pada dasar paling dasar segala sesuatu. Kebiasaan ini membuat manusia terlatih berkontemplasi, bernalar secara mendalam, tidak kepalang tanggung, dan secara sistematis. Karena ada arah, ada hierarki yang berpuncak pada Allah yang Esa. Ini membina sistem nalar yang benar dan menjadi satu-satunya jalan mencapai ilmu pengetahuan objektif. Faktor kedua itu ikra. Amanat ilahi untuk memuliakan aktivitas membaca. Inilah akar budaya intelektualisme di kalangan Muslim. Budaya dengan kesemarakan intelektualitas. Dan itu sudah disaksikan oleh sejarah yang sampai berabad-abad itu. Yang pertama tadi, yaitu tauhid itu mirip dengan yang berlangsung di dalam umat Yahudi. Mengapa sering orang mengamati fenomena tentang kejeniusan orang-orang keturunan Yahudi? Gitu. Suka orang bertanya, kenapa ya orang Yahudi banyak jenius? Ada Albert Einstein, Karl Popper, Edmund Husserl, Emmanuel Fina, Marx, banyak sekali, banyak. Ahli fisika nuklir Yuval Ne'eman, itu yang paling mutakhir ya. Itu karena monoteisme dan kepatuhan mutlak pada unsur tertinggi yang abstrak transendental membuat manusia didorong untuk selamanya berkontemplasi secara dalam radikal dan dengan refleksi yang sistematis dari dasar substansial esensial sampai implikasi praktisnya semuanya koheren. Ya. Kemudian yang tentang ikra itu, semangat membaca, spirit membaca, memuliakan aktivitas membaca. Itu agak mirip dengan misalnya ketika Mao Zedong di Tiongkok dalam gerakan revolusi kebudayaan memberangus bahkan memang menghanguskan seluruh artefak budaya tradisional peninggalan kuno bangsa itu, kecuali kitab I Ching. Nah, penghargaan yang tinggi kepada buku dan aktivitas membaca itu kita tahu sama juga dengan bangsa Jepang
yang sedemikian mengidolakan sampai membuat patung-patung di mana-mana di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, itu seorang petani yang ke kebun pun membaca buku gitu. Nah itu pentingnya. Dan itulah dua faktor yang saya lihat secara langsung sangat mempengaruhi perkembangan peradaban Islam di abad-abad awal yang sedemikian spektakuler. Itu. Ya, kalau tidak ada tauhid, aslam ada ikra itu, tidak mungkin di zaman modern Islam sekarang bisa ada melahirkan para jenius seperti Muhammad Iqbal dan yang paling mutakhir itu Abdus Salam, fisikawan asal Pakistan yang meraih hadiah Nobel dalam ilmu fisika. Jadi ajaran agama membentuk sistem etika, akhlak yang benar. Nah, inilah yang menjadi basis kecerdasan. Daya kreatif, konstruktif, berbasis dari situ, berjangkar dari situ. Dari situlah berlangsung penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan beserta aplikasi teknologi. Jadi bukan menanyakan hubungan langsung secara tekstual, harfiah, antara ayat-ayat Al-Quran dan sains. Walau ya, tentu saja bidang-bidang tertentu atau bagian-bagian tertentu dari bagian tertentu seperti sistem ekonomi itu bisa gitu. Sering itu di agama manapun. Begitu pula keliru otokritik dari Ibnu Warak itu. Itu salah, ngawur, terbalik. Ya. Mendasarkan proses epistemologi penciptaan ilmu pengetahuan pada sejarah ekspansi pasukan-pasukan muslim. Lalu dia melihat tidak ada relasinya. Tapi dia memang salah mencari tempatnya. Yang betul justru sebaliknya. Pasukan-pasukan muslim itu bisa unggul karena lebih dulu mereka udah tumbuh. Sistem nilai budaya dan adab mereka sudah mulai tumbuh secara benar. Sehingga mereka jadi unggul, sehingga mampu mengungguli negeri-negeri lain. Itu. Di luar soal tentu saja para pemimpin politik, sultan-sultan yang saling intrik supaya itu soal lain. Tapi kita lagi bicara tentang hubungan langsung antara ajaran, penghayatan ajaran agama itu dan etos yang diejawantahkan, dimanifestasikan, diwujud nyatakan di dalam aktivitas sains dan teknologi. Berkat penghayatan keamanan itu membuahkan etos yang relatif lebih baik dibanding bangsa-bangsa sekitar sehingga mereka bisa unggul gitu. Itulah penjelasan yang sebenarnya tentang hubungan antara agama Islam dan pencapaian peradaban puncaknya di masa itu.